maksain, emang harus dipaksa. Betul. Saya mau yang hadir di sini bisa berangkat umroh bersama Mbak Rati gratis. Seneng nggak? Mau nggak? Mau. Tapi mana baca Qur'annya? Harus baca Quran. Jangan malu-maluin. Baik, Pak Haji. Latihan nginep di hotel ya. Ya. Jangan malu-maluin lu. Andukan pakai anduk tulisan welcome. Itu keset bukan anduk. Anduknya di atas tuh. Ya. Awas lo kalau nggak mandi, nyari gayung. Nggak ada gayung di sana. Pakainya apa kalau di Mekah, di Madinah? Shower. Ya, jangan malu-maluin. Lanjut Bu. Satu lagi Pak Haji, bagi yang punya amanah, mungkin saya juga dapat ilmunya dari RDAY. Karena jujur saya sudah 4 bulan belum bayar cicilan. Tapi saya yakin pasti lunas. Pasti. Yakin. Saya sudah membuktikan kenapa biasanya kalau sudah 4 bulan itu kan datang bank. Iya. Langsung ditempel. Iya. Tapi saya menggunakan ilmu RDAY. Foto direkturnya saya cari di Google. Foto gedungnya saya Google. Saya print, saya lipat, saya tempel di kemaluan saya sekarang. Wow. Ya. Ternyata apa? Saya ditelepon oleh Bu Sisa, namanya direkturnya, karena memang saya udah kerja sama dengan beliau udah 20 tahun. Di saat saya punya usaha sampai saya sekarang bangkrut. Saya yakin akan bangkit lagi karena saya kenal dengan RDAY. Pasti. Saya tanya sama beliau, Bu Sisa, saya belum bisa bayar. Terserah mau ditempel, mau diambil rumah saya, monggo. Kalau perusahaan saya memang sudah tidak ada. Apa kata dia? Tidaklah Bu Sugi, jangan pikiran begitu. Saya doakan, yakin Bu Sugi bisa bayar. Tidak ada yang namanya marah Bapak Ibu. Jadi fotonya ditempel di alat kelamin Ibu. Sekarang nempel di kamar saya. Ya, kenapa? Bapak sama Ibu jangan sekali-kali nempel fotonya Haji Marco di alat kelamin Bapak sama Ibu ya. Awas loh. Awas loh. Nanti fotonya Haji Marco ditempel di alat kelaminnya Ibu, Ibu tulis Haji Marco lunasi hutang saya. Awas. Jangan. Jangan ya, jangan ragu-ragu. Pak Haji, ada yang nanya bisik-bisik caranya gimana dilaminating tidak? Kalau dilaminating sakit Ibu. Ya jangan Jadi dilaminating. Ini, di print, ya. Di belakangnya ditulis ya. atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dilipet-lipet, saya masukin ke plastik yang lembut. Ya. Kan kita wanita, mohon maaf, ada pembalut ya. Bapak mau gak jadi plastik yang lembut? Awas lo kalau mau. Itu nyata. Sampai hari ini saya 4 bulan itu sudah tidak antisipasi untuk bank itu. Sampai saya ngomong, Bu terserah, udah. Saya akan turunkan lagi plafon bunganya. Wah, tepuk tangan dong. Kan? Lulu, hatinya lulu. Jadi saya sekali lagi kesini banyak terima kasih. Ibu terima kasih. Ini bapak-bapak barusan japri. Boleh gak minjem alat kelamin Ibu untuk hajat bapak-bapak? Kalau bermanfaat saya copot, nanti Tuhan kasih lagi. Kan gak mungkin dicopot. Ini kan? acara apa? Ini acara apa? Ya, saya mohon bimbingannya, arahannya untuk kesembuhan suami saya. Pasti sembuh. Amin. Diremes alat kelamin Ibu, diusapin ke wajahnya dia. Ya, sudah sembuh. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ya, Ibu balurin alat kelamin Ibu, usapin ke wajahnya. Ya. Sembuh. Insya Allah saya pengen, walaupun saya nggak punya perbekalan Pak Haji, saya pensiunan belum gajian, saya kesini hutang, saya nggak malu ya. Gampang, nanti dilunasin sama ibu-ibu yang hadir sama di sini. Allah Subhanahu Wa Taala. Saya insya Allah pengen sampai hari Minggu di sini. Ya, hari Minggu di masjid. Nanti saya, Bu di kolam renang nanti ijab buat mungkin utang. Ada keriduan dari Pak Haji, saya bisa dapat bekal pulang centong, biar saya bisa mempercepat gitu loh. Saya ingin sekali bahwa Allah itu memang yang paling saya bersyukur satu. Di saat usia saya yang sudah 61 mengalangkah 62, saya mengenal agama saya yang sesungguhnya. Karena sejak kecil saya rebutan antara nenek dan ibu saya. Saya harus ditarik ke Katolik, tapi ibu saya menarik ke Islam. Tapi sekarang saya sudah yakin inilah agama saya.
Saya 12 ilmu kearifan lokal. Ya, berkas bimbingan Pak Haji saya terima kasih banyak. Ya, sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Boleh. Boleh. Ya Pak Haji, makasih. Ya, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Malikul dari Klaten, Pak Haji. Dari Klaten. Ya. Klaten, tetangganya GG Travel. Ya. Klaten. Mau tanya Pak Haji, jika kan pernah saya lihat itu Pak Haji bilang itu ada yang reuploader. Nah, apakah Apa? reuploader videonya live ini nanti di-cut reuploader? Oh iya, diupload nih Ya. Haji Marco. Ambil YouTube-nya RDAY. Ya. Diupload lagi sama Haji Marco. Ada sahabat RDAY, ada follower RDAY, ada Sari Jamu. Apakah itu termasuk dengan Itu namanya sedekah profesi. Oh iya, Pak. Dan alhamdulillah banyak yang pada hajatnya terkabul. Oh iya, iya. Jadi ada yang dia nggak sempat nonton YouTube RDAY Iya. karena kebetulan masnya punya Punya bidang di akun, situ. bikin aja. Oh, iya. Ada 7 orang pas, 7 orang Iya. upload YouTube-nya RDAY, Iya. penontonnya banyak. Alhamdulillah kebeli mobil Pajero sama Fortuner 7 orang. Tepuk tangan dulu dong untuk tamunya RDAY yang udah upload. Alhamdulillah udah kebeli Fortuner baru sama Pajero baru. Haji Marco aja ngupload RDAY satu video penontonnya paling banyak berapa? Coba cerita pengalaman. Maaf. Itu paling banyak 1.900.000. Tepuk tangan dulu dong. Dan paling sedikit itu sekitar 13.000 yang nonton. Paling dikit 13.000. Iya. Ada yang 1 juta sekian. Followersnya udah 1.800.000. Alhamdulillah cepet banget. Terutama kalau ada. Masnya mesti ada judulnya depannya RDAY. Oh iya. Follower. Ya, RDAY, sahabat RDAY. Terus tamunya RDAY, Sari Jamu RDAY. Iya. Ilmu kearifan lokal. Ilmu RDAY. kearifan lokal RDAY, harus ada RDAY. Jadi nanti pada saat orang nyari nonton, Oh, iya. dari itu keluar. Mas, alhamdulillah Mas. Tamu RDAY dia bikin YouTube RDAY, penghasilannya per bulan 67 juta, Wow. minimal 67 juta per bulan. Amin, amin. Tepuk tangan dulu dong. Ayo bikin aja, nggak apa-apa bikin. Ya, Pertanyaan yang kedua Pak Haji. Boleh. Suwo itu apakah berlaku untuk saudara kandung ya Pak Haji? suwuk itu berlaku buat adik kandung, adik ipar, adik sepupu, bahkan manjur banget sama tetangga. Iya. Tetangga kan nggak ada hubungan darah. Nggak ada. Nah, buktinya apa? Istrinya Haji Marco, nyuwuk Haji Marco kan nggak ada hubungan. Ini manjur. Oh iya. Dia ini Haji Marco kalau dibawa sama istrinya suruh nemenin nggak mau karena sibuk. Oh iya. Yang ada Haji Marco ngurusin hobinya, burung, ayam. Nah, setelah disuwuk, kemana aja istrinya Haji Marco ngintilin. Berarti kan manjur. Yeah. Ya gitu aja Pak Haji. Ya, sip, tepuk tangan dong dari Klaten. Tetangganya GG Travel. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya dari Jakarta, Haji Nani. Waktu itu saya udah pernah nanya, sekarang mau nanya. Saya kan udah jalani ilmu Pak Haji itu yang ibadah, sholat, bangun malam, senyum, sholat, mandi. Udah alhamdulillah ngaji sudah berapa kali 12 juz. Alhamdulillah. Terus saya minta disabdain sama Pak Haji. Ya apa? Hajatnya Ibu apa? Mau mati apa mau? Hajatnya biar terkabul. Apa? Terkabul. Ya hajat Ibu apa? Apa Ibu mau kawin lagi? Enggak. Apa Ibu mau apa? Kan saya nggak tahu. Hajat Ibu apa? Biar cair Pak Haji.
Kalau cair ibu tinggal beser aja nanti pecah. Kan Pak Haji waktu saya privat kata Pak Haji, insya Allah 1 bulan 10 miliar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Ya terus Bu, semua. sekarang kan yang ngabulin Allah. Kenapa Allah belum ngabulin ibu? Karena ibu cerewet. Nanya mulu, nggak boleh Bu, kan ada sifat 18. Udah jalanin, syukurin, nikmatin. Kebanyakan tamu RDI lemot, kenapa? Nanya lagi, jangan, jalanin, syukurin. Kalau ibu nggak mikir, kurang apa ya saya, sholat udah, bangun jam 00 udah, tahajud udah, kurang apa? Akhirnya Allah nggak mau jawab, jawab. Akhirnya saya jawab, kurang ajar. Jadi ibu nggak boleh nanya kurang, nggak ada kurang. Udah praktekin. Terusin. Ya, makasih. Iya dong, praktekin. Yuk, praktekin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Iya. Saya dengan Bob dari Kerawang Timur. Saya mau bertanya, anak saya Pak Haji belum bisa bicara. Oh, nanti Bapak cari emas, dikerok lidahnya. Boleh pakai gelang, boleh pakai cincin. Kalau pakai cincin, diikat pakai benang, takutnya ketelan, dikerok. Kalau pas ajan duhur, ajan dikerok, nanti ngomong. Oh, insya Allah. Sama ini Pak Haji kan udah ke dokter, dicek ternyata autis. Hah? Autis. Oh, autis. Oh, Iya. gampang Pak. Cebok alat kelamin ibunya, air cebokannya diminumin ke anak autis. Nanti anaknya nggak autis. Oh, Cebok alat kelamin ibunya buat masak nasi. Iya. Cebok alat kelamin ibunya buat minum, buat bikin sayur opor, sayur gulai, buat bikin cincau, buat bikin agar-agar. Nah, umur Bapak berapa? 41 tahun. Umur ibu berapa, istri? 37. Nah, kira-kira selama 99 hari dah, nanti anaknya ada perubahan. Nanti ulangi lagi 99 hari yang kedua. Baik. Nanti kalau belum ulang lagi 9, nanti normal anaknya, nggak autis. Kalau di dokter mah nggak ada obatnya Pak. Kalau itu Ya, obatnya betul. itu, nggak ada obatnya kalau autis. Kalau di RDI ada air cebokan, nanti anaknya normal. Insya Nanti Allah. lidahnya dikerok, Ya. nanti dikerok lidahnya. Terus alat kelamin ibunya diremes, dibalurin ke jidatnya. Pinter, cerdas. Mukanya diraupin pakai alat kelamin ibunya. Nanti wajahnya nggak kayak anak autis, kayak anak normal. Amin. Bisa? Baik. Ya bisa Pak Haji. Terima Oke. kasih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, sip, tepuk tangan dong anak autis. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Tia dari Depok, Pak Haji. Pak Ya. Haji, saya mau tanya mengenai sakit mata yang dicolek itu. Saya pernah nyolek itu kok sampai sekarang masih burem terus. Jadi sedih nggak bisa ngaji-ngaji selama ini, Pak. ya udah. Ini pakarnya mata. Iya, maaf Ibu, waktu bulan puasa kemarin tahun lalu, jadi pandangan mata saya selalu berbayang dan seperti ada kabut. Ya, Dan kalau saya lihat itu istri ada jadi 2. ya. Terus kalau saya naik mobil atau naik kendaraan, wajah saya selalu ke kiri karena kalau saya lihat ke kanan itu penuh mobil pada banyak Kayak jadi banyak orang gitu. Jadi udah ke dokter di Bogor, terus udah pakai obat segala macam dan harus ganti kacamata juga saya nggak ada kesembuhan. Akhirnya saya juga sedih karena kalau baca Quran itu seperti kayak ada airnya gitu meleleh semuanya gitu. Ya, Jadi Pak. sama Pak Haji ya udah, sama istrinya Haji Marco 9 hari di tangan kiri sama sebelum tidur istri colek mata saya dengan ucapannya dengan mengharap doa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilahnya anak yatim kandang WP binaan dari Bapak Hadi Suwanto bin Suwondo, suami saya matanya sembuh. Jadi taruh ke mata yang kiri, tangan yang kanan
ke sebelah mata saya yang kanan 9 kali sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Hari pertama nggak ada perubahan, hari kedua nggak ada perubahan, hari ketiga saya nggak tahu. Pas saya mengerjakan hari-hari itu sesuatu kerjaan di rumah itu semuanya normal aja. Jadi belum sampai 9 hari, 3 hari udah sembuh. Sampai sekarang ini kacamata saya tahun 2021 sampai sekarang saya pakai karena yang baru nggak ada pakai sama saya bisa melihat tanpa kacamata dan bisa baca Quran tanpa kacamata dan jalan itu nomor lagi. Biasanya kan garis tengah jalan itu ada putih jarang itu berubah jadi 2. Iya. Coba ibu pakai buat kalau itu mah suuk mandiri ya, pakai kacamata sendiri pakai tangan ibu sendiri sebelum tidur, yang kanan, yang kiri 9 hari. Tapi saya sebelum 9 hari itu 3 hari ketiga udah sembuh. Niatnya sama kayak gitu, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Harus yakin. Ya. Kayak Mungkin ibu. saya salah itu Pak di apa sih namanya? Kayak dirimbang itu kalau orang Jawa. Oh. Kayak sirih dimasukin gitu. Yang Jadi di itu aja kalau isi saya ditaruh di pipisnya di di itu. tempat yang itunya Iya. ke sini ke mata. Oh. Iya. Terus itu langsung diginiin pakai Iya. mata langsung, Pak. Iya. Atau ibu mau coba pakai alat kelamin Haji Marko? Boleh. Atau Haji Marko boleh? Boleh. Ibu mau gak? Mumpung saya gratisin. Ntar dia marah. Ibu. Sip, tepuk Semangat tangan ya. dong. Ini acara apa? Dari tadi isi ketawa mulu, gak ada yang serius. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Haji Sofian Nurjaman dari Cianjur. Saya mohon izin pengen disabdain sama Pak Haji supaya ilmu RDAY semua yang saya praktekin manjur gitu. Pasti, ini Haji Marko manjur. Pasti bos, bos praktekin aja. Ya, Pernah gak alat kelamin bapak diemot sama istri? Coba. pernah sih. Kapan? Udah lama. Udah lama. Bisa gak diulangi lagi besok Bisa. pulang dari sini? Bisa. Emang maunya lo? Iya. Ya, gitu aja Pak Haji. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Yo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Ibu Hajora biasa dari Purwakarta. Ya. Udah mau yang ketiga kali ke sini. Kemarin 2 minggu yang lalu saya ke sini kan ke Pak Haji pengen jual aset ya. Kata Pak Haji suruh telanjang bulat di kamar mandi. Iya, udah Ya, belum? Udah. Di ruangan udah belum di ruangan sini? Udah Pak, kebetulan pas ada yang datang malah anak sama menantu saya berantem ya. Jadi nggak mau itu aset dijual. Saya pertama saya mau sedih tapi ingat di dalam yang 18 itu nggak boleh sedih. Nggak Saya boleh. tekad di sini sesuai dengan yang tema di Pak Haji itu hutang lunas tanpa jual aset. Iya. Makanya saya kesini lagi mau ijab ulang sama anak yatim hutang lunas tanpa jual aset. Aset. Gitu. Jadi supaya untuk ketenangan rumah tangga anak menantu saya kesini lagi sendiri lagi Pak Haji kayak kemarin saya datang Iya. tadi sendiri ya paksain saya kesini. Kebetulan alhamdulillah sekarang suami saya ngizinin. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya terapin ilmu dari Pak Haji ke suami saya dibilangin kalau kan di pasar ya saya jual di pasar Pak Haji. Kalau di pasar kalau nggak ada saya yang belanja pada nggak mau. Kata saya sekarang bilang ke semua ya kalau mau ke pasar coba ilmu Pak Haji Marko dulu diterapin boleh nenen dulu ya senyum ya sok coba boleh kalau terkabul nanti berulang alhamdulillah dia mau Pak mau berangkat Nenen. ya mau berangkat Sebelum berangkat ke pasar, ya. Nenen sama Ibu. Kan saya ngaji ya kan kata Pak Haji nggak apa-apa saya 2 juz juga ngaji kan berhubung saya buka Nggak di pasar. apa-apa, 2 Ya, juz. Yang penting saya kan- nenennya jangan bolong. Ya, buka di pasar kan saya dari jam 11 ya. Saya jam 3 ke rumah dulu ke kontrakan dan kebetulan saya ngontrak sekarang di Kosambi lagi ngerintis. Suami saya diajakin gini. Ajakin apa? Diajakin ikut saya nungguin ngaji nanti saya mau disuruh nenen gitu ya. Ya waktu itu Mau gak suami nenen? mau kebetulan ya coba ini sok sekarang berangkat ke pasar bilang
pasti laku, pasti laku, pasti laris. Alhamdulillah Pak Haji, dagangan saya sampai nggak tersisa sedikit pun. Wow, luar biasa. Makanya tadi saya bilang saya mau ke sini, walaupun saya nggak ada uang, saya bilang ke suami saya mau ke RDA lagi, saya nggak apa-apa sendiri, saya mau ulang hijab. Ijab. Ya, Nanti kan ada anak 100 anak yatim yang tahajud. Iya, Nanti kata ijab. suami- iya, kata Tapi suami jangan saya- nyawer anak yatim ya. Nggak boleh nyawer. Nggak boleh, Ya. batal. Iya, saya gini kata ke suami saya, nggak apa-apa, ini uang buat belanja, dibawa dulu ke RDAY, 2 juta dibekelin saya Ya. buat Jumat berkah potong Jumat sapi. barokah potong Ya. sapi 1 juta. Ya, saya juga kemarin gitu Pak Haji, saya ikutan Jumat berkah potong sapi 1 juta. Alhamdulillah, saya kan 1 bulan nggak bisa setor bank, saya per bulan 60 juta ke bank. Kemarin saya udah suudon ya, saya ditelepon dari BSI. Saya kan kata Mbak Nadia jangan aktifin HP. Jangan. Saya nggak aktifin HP, tapi nelpon ke anak saya, tolong sama bilang ke mama ya, angkat dulu dari saya, kata Pak Yana namanya. Ini bukan mau nagih, ada solusi. Ya saya telepon, wah ada apa sih Pak? Maaf saya nggak bisa setor, saya kan posisi jualan saya lagi merintis dulu, saya kan udah jatuh ya Pak Dia. Jadi saya merintis lagi di Kosambi baru 2 bulan. Saya sekarang nggak bisa setor 1 bulan Pak, maaf Ibu, saya bukan mau nagih, saya mau ngasih solusi sama Ibu. Ini Ibu kan ada dana talang dari mana Pak? Saya kan setorannya juga tiap, Ibu kan setoran ke BSI 25.500.000 per bulan. Itu ada cicilan emas 50 gram. Jadi 1.500.000 buat cicilan emas. Ini Ibu bisa dicairin, kan itu untuk 4 tahun. Ya nggak apa-apa kan untuk dana talang. Ya Pak, berarti saya baru setor 15 bulan 22.500.000. Pas dikasih tahu sama dia nih Bu, ini dapatnya Ibu sekarang dapat jadi 53 juta Pak Haji dari uang 22.500. Alhamdulillah saya bisa setor semua kemarin yang total 60 tinggal nambah 7 juta. Wasilahnya nenenin suami. Iya, sama menjalanin sholat. Tapi saya nggak 00 jam Pak Haji ya, dan kebetulan saya kan jualan. Bisa gak Ibu nanti pulang dari RDAY lanjut nenenin suami? Bisa, saya sekarang mau tiap malam Pak Haji. Nenenin suami. Iya. Sekarang suami saya udah ngerti, kemarin sekarang suami saya udah percaya yang waktu dibuktikan kemarin gitu. Yang nawarin nenen Ibu dulu atau suami Saya dulu yang kan minta? suami saya nggak percaya, saya dulu. Gimana Ibu kalau ngomong nawarin nenen sama suami ngomongnya gimana? Gini aja ya, coba bantu saya, bantu Ami kan bilangnya Ami ya, bantu Ami kan Ami dari RDAY, lihat coba ya YouTube-nya, ilmu Pak Haji Marco, ilmu nenen apa gitu kan, ilmu nenen sebelum kita ML kan nenen dulu gitu. Dia teh senyum, besok coba kan katanya kalau nggak ada saya jualan pasti sepi, dan ini Bu Hajinya kemana nggak mau sama Pak Haji gitu kan. Kebetulan kan suami saya pendiam ya, kepada pelanggan teh kayak kecut gitu, jadi makanya udah sekarang nenen dulu, yang udah nenen ya kebetulan saya baru ngaji 1 juz Pak Haji. Kan dia mau berangkat lagi, udah berangkat lagi ke pasar, nganterin saya ke rumah dulu jam 3 baru ngaji 1 juz, kan itu lagi ngaji nggak apa-apa, yang penting nenen dulu, cobain dulu ilmu ini. Saya langsung nenen, tapi dia ya kebetulan kan ngaceng ya, jadilah ya langsung ML dulu. Jadi langsung dia berangkat ke pasar, nggak apa-apa, nanti mandi sudah mau subuh kata saya. Ya alhamdulillah Pak Haji, siangnya dia senyum-senyum pulang ke rumah. Kenapa senyum-senyum? Alhamdulillah jualan mah belanja 4 juta dari Kopo, dapat uang 5 juta, ini habis semua. Alhamdulillah ya Allah, itu berkat wasilah ilmu dari RDAY. Dagangannya laku? Iya laku, alhamdulillah. Saya nggak ada, makanya saya kan sekarang buka lagi yang kebetulan di Purwakarta saya punya tempat Haji, toko. Nah pertama saya jualan di toko yang sembako, dipegang sama anak saya, nggak jalan, saya ke Sambi, sekarang dipegang lagi baru 3 hari. Tapi itu dipegangnya sama adik suami saya. Gimana? Saya nggak ada di sana, bisa nggak caranya supaya jualan itu laku gimana? Ibu sambil nenenin suami, doanya Ibu ambil semuanya. Jadi semua kios anak saya dan saya, semua kiosnya laku, dagangannya tanpa sisa.
untung bersih, sebut langsung Bu. Oh iya. Sebulan sehari 10 juta gitu. Iya, makanya saya datang ke sini itu Pak Haji kan saya nggak jadi jual aset, saya cicilan per bulan 60 juta. Bayar. Ya, kebayar tiap bulan dari Tapi Ibu Nenen wajib. Ya, pasti Pak Haji Kanan pasti. 99, kiri 99. Kalau Ibu nggak bisa ngitung, Ibu video call sama Haji Marco. Nanti Haji Marco laporan ke saya. Ya itu saja Pak Haji. Alhamdulillah saya baru saya 2 kali kan, kemarin saya sendiri datang ke sini malam-malam. Alhamdulillah saya bisa berdiri, saya bisa ngobrol sama Pak Haji, saya dipraktekin di sana. Alhamdulillah udah terasa. Terima kasih wasilahnya. Sekarang ulangi lagi, Ibu nawarin Nenen ke suami ngomongnya gimana? Biar nanti dipraktekin sama ibu-ibu yang Saya hadir. gini aja ya, saya minta bantuannya dari ayah. Kan saya udah datang ke Pak Haji. Di Pak Haji ada ilmu, Pak Haji Marco ilmu Nenen. Ilmu Nenen itu biasa suami istri kalau mau sebelum melakukan hubungan suami istri, Nenen dulu mau nggak? Dia tadi diam kan, saya jarang berhubungan suami istri Pak Haji. Kebetulan suami saya perokok berat, jadi jarang ngaceng. Jadi saya paling 2 bulan sekali, paling ya kalau katanya udah enggak, itu saya suka diorek-orek gitu ya, baru gitu. Itu mah pas udah saya ngaji ditawarin, saya pegang Bismillahirrahmanirrahim, dengan wasilah karomah anak yatim kandang embe pimpinan Haji Wiswanto bin Suwondo, barang suami saya berdiri gitu Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, begitu berdiri pas Nenen berdiri ya langsung kita ML kan. Alhamdulillah begitu ke pasar jualan langsung habis semua. Makanya suami saya sekarang jadi percaya. Jadi percaya, makanya tadi ya nggak apa-apa, Ami dulu ya ke sana. Dan sekarang kan tadi jualan kebetulan tadi masih ada barang, habisin dulu ya, itu aja yang nitipnya ya. Kita kan nggak jadi jual aset. Saya mudah-mudahan, bukan mudahan, pasti ya Pak Haji, pasti hutang saya lunas tanpa jual aset, pasti jualan saya rame walaupun nggak ada saya di tempat gitu. Kan kebetulan saya pengen fokus melaksanakan, pengen yang 12 juz gitu Pak Haji, tapi kan saya belum bisa, baru bisanya sampai 2 juta sampai subuh, diulang lagi udah subuh, udah ke pasar lagi. Jadi saya sholat jam 3 sampai jam 4 2 juz, ke pasar lagi. Jadi udah subuh saya maju lagi baca Quran 2 juz lagi, udah jadinya ke pasar lagi. Jadi sekarang pengen saya ada saya, nggak ada saya, jualan saya rame gitu, dimanapun, di toko yang di Purwakarta, di pasar yang di Kosambi gitu aja Pak Haji, pengennya. Bisa. Yang penting nenennya jangan libur. Ya. Yang penting nenennya jangan libur. Iya. ML-nya nggak boleh bolong. ML-nya nggak boleh bolong. Iya. Ya. Yang ditancap yang bolong, tapi nggak boleh bolong. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Oh iya, sip, terkabul ya. Tepuk tangan dong untuk Haji Marco. Haji Marco. Yo, Ya, ada Pak pertanyaan lagi? Ya, Pak Haji, testimoni yang saya lakukan itu memang sudah, terutama untuk apa keberhasilannya untuk kesehatan ya Pak Haji, sama ada uang tapi masih sedikit. Ada masuk tapi sedikit dan belum rutin. Saya sebagai pengajar ini Pak Haji, lembaga-lembaga training itu saya saya tulis semua. Kemudian apakah saya pukul-pukul dengan gimmick-gimmick itu sampai sekarang belum ada reaksi Pak Haji. Bos, lo kalau meraktekin ilmu RDAI nggak boleh berharap. Ya. Kalau berharap 100% nggak akan terkabul. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo nggak mikir, komen, ngeluh, gue udah jalanin gimmick-gimmick kok belum terkabul ya. Nggak boleh. Nih ibu tadi nawarin ML sama suaminya dagangannya habis. Dia jalanin aja, nggak pernah. Kira-kira nanti kalau saya habis nenenin dagangan saya laku gak ya? Itu masuk di 18 namanya komen. Nggak boleh. Jadi lo jalanin aja gimmick-gimmick. Kayak ibu tadi nih gimmick-gimmick, jalanin aja. Terus yang kedua Pak Haji,
untuk membaca Al-Quran. Boleh nggak dimulai dengan maghrib tuh sampai habis? Nggak boleh. Jadi jam 00 itu ya? Jam 00 dihabisin sampai gitu ya? matahari terbit. Oke, ya itu aja Pak Haji. Boleh. Terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haji, saya dengan Ibu Heni dari Jakarta. Saya mohon ilmunya, pencerahannya. Bagaimana untuk anak saya yang sedang melaksanakan tes untuk masuk setin? Oh, suwuk. Di suwuk. Jadi kita kemarin ada berapa orang ya? 18 orang. Anaknya mau masuk secabah. Sekolah calon bintara. Ini alhamdulillah masuk. Ini baru pendidikan nih di Lido. Nah, jadi disuwuk. Sama dicebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat minum sambil ibu ngomong, lulus tekmi, lulus setan, lulus sekolah apa gitu. Kalau saya kan anaknya nomor 1 dokter. Amin. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Nah, saya suwuk sambil ngomong, anak saya lulus dokter. Makanya anak saya tiga-tiganya dokter. Makanya terkenal di rumah sakit anak saya dokter selakangan. Siap. Maaf Pak Haji, mau nanya, maksudnya kita sebelum pipis ya ceboknya itu? Sebelum pipis bangun tidur, sebelum pipis tahan dulu jangan pipis. Baik. Nanti air cebokannya ditampung buat masak nasi, buat masak sayur, buat bikin cendol, buat bikin indomie, buat bikin pop mie. Manjur, manjurnya Amin, luar ya biasa. Allah. Tapi Haji Marco kan anaknya diterima di IPB. Amin ya Allah. Tanpa tes, jalur undangan perempuan. Amin. Anaknya Haji Marco. Istrinya tiap hari bikin air cebokan buat minum anaknya. Anaknya Haji Marco lagi, satu lagi diterima jadi pramugari. Sekarang lagi terbang ke Bangkok. Yang laki ranking, yang kecil ranking. Coba. Tapi itu untuk 1 kali cebokan itu untuk 3 anak sekaligus bisa Pak? Iya, langsung sekaligus kan istrinya Haji Marco, anaknya 3, perempuan laki-laki. Plus sama Haji Marco. Anggap aja Haji Marco anaknya yang bontot lah. Jadi Siap Pak Haji. buat suami ibu bikin kalau ada boleh. Buat anaknya boleh gitu. Hanya tiap pagi aja ya Pak Haji ya? Pagi, jadi ibu bikinnya agak banyak seember. Baik. Buat masak nasi, buat nyayur bening, buat opor, buat nyantenin, buat gulai. Sambil ibu ngomong, anak saya lulus tanpa tes. Kalau dulu Haji Marco saya ingat anaknya diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan. Makanya anaknya diterima di IPB jalur undangan. Amin ya Allah. Jadi saya nggak setuju anak mesti pinter, saya nggak setuju. Anak mesti kursus. Kalau punya duit bayar kursus. Mendingan yang gratisan aja ilmu nenek kita zaman dulu, air cebok kan gratis. Bisa? Bisa. Ditadangin pakai ember. Insya Allah Pak Haji. Kalau memang ember gak ada, suami suruh mangap. Mangap mah. Papa, mangap papa, mangap. Terima kasih Pak Haji atas pencerahannya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum Pak Haji, saya minta izin. Saya Cipto dari Citayam. Namanya siapa? Cipto dari Citayam. Cipto. Iya. Dari Citayam. Mau nanya atau mau testimoni Pak Cipto? Maksud saya minta izin, saya jualan somai gitu. Jualan somai? Iya. Pakai sepeda apa gerobak atau mangkal atau di warung atau di rumah dagang somainya? Kadang-kadang mangkal keliling sebentar. Gitu. Pakai sepeda? Iya, masih ada. Kalau keliling 1 jam ya. Somainya yang bikin bapak atau ibu? Somainya bikin itu saya itu. Yang bikin bapak. Iya. Ibunya belum nggak ngerti gitu. Istrinya blow on. Iya. Taunya duit. Iya. Emang semua perempuan begitu, Pak. Jadi saya minta izin sama Pak Haji gitu. Saya jual somai itu pasti. Mau izin apa? Penghasilannya itu 500.000 per hari. Bisa waktu bapak nguletin somai atau bungkusin kubisnya atau bapak bikin bumbunya, bapak sambil ngomong,
Hari ini untung bersih 500.000. Hari ini untung bersih 500.000. Hari ini untung bersih 500.000. Sambil Bapak ngayuh sepeda, sambil Bapak ngomong, hari ini untung bersih 500.000. Ucapan adalah, nah itu nanti 500.000. Terima kasih Pak Cik. Bisa? Iya. Paksain ya. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta, Pak Haji. Namanya siapa? Nama saya Ibu Puji. Ibu Puji. Puji. Ya. Sehari-hari apa kegiatannya? Macam-macam, Pak Haji. Contohnya? Kebetulan sekarang saya megang agensi. Nah, saya udah lama juga mendirikan sanggar. Nah, yang agensi ini kan menyalurkan untuk film layar lebar, sinetron atau kuis-kuis gitu. Nah, yang udah itu kebanyakan saya dibohongin sama talent saya gitu Pak Haji. Udah masuk jadi pemeran utama, udah masuk gini ngomong ke kantor, ternyata oh saya daftar sini tanpa saya gitu loh Pak Haji. Nah, saya pengen ini kan lagi masih ada proyek supaya anak-anak talent saya itu jujur sama saya gitu. Oh gampang, Ibu remes alat kelamin Ibu, habis ngeremes dikepel. Nanti Ibu buat salaman atau Ibu nyentuh. Kamu tidak mengkhianati saya. Nanti nggak mengkhianati Ibu. Ibu remes, nanti Ibu buat salaman. Manjur nggak? Manjur. Ini kan kebetulan setiap hari ada pelatihan yang mau buat syuting nanti. Nah, bisa sih salaman Pak. Apa ngeremesnya sekali terus buat salaman yang Satu kali salaman buat 1.000 orang. Oh, Remesan alat kelamin Ibu sekali tuh, itu manjur untuk 1.000 orang. Ibu coba dulu aja nih buat di ruangan ini dulu latihan. Lagi boleh Pak Haji? Boleh, masa nggak boleh? Sama ini saya punya anak gadis belum nikah gitu Pak Haji. Sama Ibu suwuk, remes alat kelamin Ibu, sentuh ke kulitnya. Atau Ibu cebok alat kelamin Ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan putri Ibu kayak Haji Marko. Haji Marko kan anaknya punya pacar. Nah maunya Haji Marko sama istrinya jangan pacaran dulu. Kakak terbang dulu, jadi pramugari dulu. Buat apa cari pacar? Nanti kan jadi pilot, nanti kan ketemu sama pilot, ketemu sama pengusaha. Ngapain di kampung? Nah dia praktekin tuh, alhamdulillah putus sama pacarnya sekarang. Nah cuman Ibu kan mau dapet pacar, sama tinggal balikannya aja. Ngomongnya, putri saya dapat cowok yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, alat kelaminnya wajib ngaceng. Nanti dapat yang ngaceng, yang nggak ngaceng gugur. Ada lagi? Ada, sebenarnya sih banyak Pak Haji, cuman kan biar nggak apa-apa, nanti kan Mbak Ibu disambit sama bapak-bapak. itu yang Pak, itu loh Pak Haji yang saya penasaran, yang sholat tobat 18 sama yang itu maksudnya yang ini kan ada 18 sifat yang perlu di apa namanya dihilangkan, sedangkan saya merasa ini ada semua gitu Pak. Wow, tepuk tangan dong, Ratu. Ya dihilangin dong, nggak boleh ada. Ya, itu dia sebenarnya saya mau ini yang 18 itu antara maghrib sampai isya itu niatnya apa Pak Haji gitu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar 1. Kedua sampai selesai ya. Nanti yang kedua, saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar baru 2, 3, 4, 5 sampai 18. 18 salam. Katanya yang 10 kali itu Pak Haji. Nah kira-kira Ibu dari 18 kalau ada semuanya berarti kali 10 berarti 180. Maksud saya gini. Tadi kan lo ngaku 18 ada semua. Emang gue yang ngomong.
Ini bapak-bapak ketawa emang nyata tahu. Maksudnya dicicil boleh nggak Pak Haji? Misalnya hari ini 2, besok 2 berarti Boleh. Pokoknya gurunya dirayu boleh. Boleh, boleh. Boleh Bu, boleh. Yang penting Ibu meraktekin. Saya mau Bu, bangun jam 00. Ini berlaku semua ya, yang nonton maupun yang hadir. Bangun jam 00. Wajib. Senyum wajib. Mandi pakai pandan 9 lembar wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya wajib. Dari 18 yang dominan 5 kali 10 jadi 50 wajib. Paksain bapak dan ibu nggak boleh punya sifat 18. Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah. Nah mau saya, bapak dan ibu dipraktekin dari tanggal 1 Agustus. Paling lama 5 bulan, Januari kita udah sepakat harus bisa berangkat haji visa furoda. Sebelum haji kita umroh dulu bersama Mbak Rati. Nanti bapak dan ibu saya referensiin. Tapi kalau bapak dan ibu nggak meraktekin ilmu RDAY, saya mau ngereferensi ini gimana? Pak Haji, emang nih yang direferensiin udah ngerjain ilmu RDAY? Udah Mbak, udah. Pas berangkat di Mekah di Madinah malu-maluin. Janganlah. Kita sepakat berangkat umroh gratis, mau gak? Kita sepakat berangkat haji gratis, mau gak? Ya udah, tapi bapak paksain dulu. Mau? Mau. Bisa? Bisa. Kedua, ibu kalau pengen hajatnya yang urgent, besok hari Sabtu, ibu paksain hadir deh di sini dengerin testimoninya Mbak Nadia cair 1 triliun. Hari Sabtu. Ya. Kalau ibu pengen hajatnya terkabul, ibu paksain hari Minggu pagi jam 7, ibu ijab kabul di dalam air kolam renang, di dalam air bukan di atas. Jadi ibu turun, gendong anak yatim sambil ijab, sambil ibu bikin dia seneng ketawa. Yuk kita main kereta-keretaan yuk sayang, ayo ayo ayo. Nanti ibu ngucap di depan, hajat terkabul, anak yatim di belakang, amin. Ibu bilang hajat terkabul, amin. Kayak dulu kita kecil tau gak Bu, Pak? Maaf, main wak-wakung, ada gak? Ingat gak? Wak-wakung, nasinya nasi, lalapnya. Nah nanti bapak yang jadi terowongannya, ibu-ibu masuk kolongnya bapak. Nanti ibu ijab, hajatnya terkabul sayang, nanti anak yatim amin. Tapi ijabnya di mana? Di dalam air. Ini ijabnya malah kemarin saya lihat di CCTV, ijabnya di atas sampai kiamat nggak bakal terkabul. Di dalam air berenang, berendam. Nanti yang tua-tua langsung kita tenggelamin. Oke? Yuk, bapak apa pertanyaannya? Habis? Ayo. Satu lagi ya. Yuk. Apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmadin Umar. Pertanyaannya apa? Pertanyaan kami niat datang ke kamari mohon petunjuk Pak, karena udah 3 kali. Pertanyaannya apa? Mau jual tanah Pak. Yang tadi diajarin, bapak kencingin atau siap. tanahnya diambil, bapak bawa ke rumah dikencingin tanahnya. Laku nanti laku. Siap, terima kasih Pak. Yang ketiga sekarang pertanyaannya, bapak masih punya gak alat kelamin? Siapa masih ada Pak? Mana? Ada Pak. Ya, bisa? Bisa Pak. Jadi bapak dan ibu sampai ketemu lagi hari Sabtu di sini jam 7 pagi. Kalau bisa duduknya paling depan, berarti jam 7 kurang 5. Acaranya tidak live. Sampai ketemu lagi hari Minggu di dalam air kolam renang. Jadi kita ijabnya di dalam air. Hari ini bapak dan ibu tidak boleh nyawer. Saya maunya ijab bersama anak yatim harus terkabul. Tidak ada sawer menyawer.
Kalau mau sedekah langsung ke Ustadz, nanti dibagi rata. Nah, sampai ketemu lagi. Hari ini tidak ada salaman, langsung turun ke bawah. Oke, sampai ketemu lagi hari Sabtu jam 7 dan hari Minggu jam 7 di kolam renang. Yuk.